Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu. Mari kita belajar tematik kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, tentang subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Kali ini, mari kita belajar bersama-sama tentang pembelajaran 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Nah, mari kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang kita wajib mensyukurinya. Nah, anak-anak, kali ini ada bacaan teks tentang budaya, yaitu pawai budaya. Kita simak ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang mendedahkan rombongan pawai semakin dekat. Dari barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang berbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepak, talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Papongpong namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar, bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal yang baru yang mereka perhatikan setiap tahunnya. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, anak-anak, dari bacaan di atas terdapat 5 paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, dari bacaan di atas tadi, apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Dari paragraf ke-1 tadi, yaitu yang dibicarakan
memeriahkan pawai budaya yang sangat menarik bagi warga di kampung Babakan. Nah, anak-anak, yuk kita baca lagi paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu bisa berdiskusi dengan teman-teman kelompokmu. Pada isi paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki menggunakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, gagasan pokok dari paragraf kedua tadi yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Gagasan pendukungnya ada beberapa gagasan pendukung dari bacaan paragraf kedua tadi. 1. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Gagasan pendukung kedua, rombongan perempuan mengenakan baju celek. Selanjutnya, gagasan pendukung ketiga yaitu baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Gagasan pendukung keempat, langkah mereka diiringi oleh suara tipa, alat musik dari Maluku. Gagasan pendukung kelima, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Gagasan pendukung keenam, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, pada paragraf ketiga adalah bacaannya yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali mempunyai alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, anak-anak, dari pokok bahasan paragraf ketiga adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musik yang berbeda. Kita cari gagasan pendukungnya yaitu 1. Rombongan dari Bali mempunyai alat musik daerahnya yaitu cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Gagasan pendukung selanjutnya yaitu nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, anak-anak, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu NKRI. Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia, dikenal sebagai anugerah bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda. Dari keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Seyogyanya kita semua wajib mensyukurinya. Wujudnya syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama kepercayaan yang berbeda. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keragaman tersebut. Dari keragaman tersebut, ada pakaian adat,
ada rumah adat yang berbeda, makanan tradisional yang bermacam-macam, agama pun juga bermacam-macam, dan pakaian adat yang bermacam-macam. Ada juga kesenian tradisional yang bermacam-macam pula, musik tradisional yang bermacam-macam, dan pula alat senjata yang berbeda pula. Selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai informasi yang di atas. 1. Apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Jelaskan. Nomor 2, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama pula? Jelaskan. 3. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Yuk kita sama-sama menjawabnya. Nomor 1, apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Mungkin di sekolah kalian ada yang berbeda dan ada pula yang berdaerah yang sama. Apakah kalian mencari khas daerah yang sama? Seperti jawaban nomor 1, mungkin ada yang berbeda dan ada pula yang sama. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan dalam perbedaan yang ada? Dalam perbedaan yang ada, kita seharusnya saling menghormati. Perbedaan yang ada di setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, sekarang kita tuliskan pada kolom berikut yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Sini ada satu contoh tentang sikap menghargai keberagaman, yaitu 1. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Selanjutnya, kita bersama-sama akan mengisi tentang contoh sikap menghargai keberagaman dalam kebersamaan. 2. Tidak menghargai teman yang ingin beribadah. Tidak menghalangi teman yang ingin beribadah sesuai agama masing-masing. 3. Tidak merendahkan agama lain. 4. Saling tolong-menolong meskipun dalam perbedaan. 5. Hidup rukun dan damai. Kita sebagai warga negara yang baik harus saling menghargai. Nah, selanjutnya, kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. Di sini ada satu contoh, yaitu bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Selanjutnya, kalian mengisi 4 jawaban yang lainnya. Contoh sikap tidak menghargai selanjutnya yaitu merendahkan agama lain, tidak menghargai budaya teman yang lain, tidak mengajak bermain teman dari suku lain, mengejek teman baru dari daerah lain. Nah, dari contoh kelima sikap ini yaitu sikap yang sangat jelek karena semua ini tidak menghargai keberagaman dalam suku bangsa. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia.
Di sini ada bermacam-macam alat musik. Cara memainkannya sangat berbeda-beda. Misalnya, kecapi yang berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tipa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul sama dengan kendang. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Lalu jelaskan asal alat musik itu, cara mainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Di sini ada satu contoh, yaitu suling berasal dari Jawa Barat, menghasilkan bunyi. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Lalu dapat menghasilkan bunyi. Selanjutnya, tipa berasal dari Maluku dan Papua. Tipa mirip dengan alat musik kendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Dari pukulan tersebut akan menghasilkan bunyi. 3. Angklung berasal dari Jawa Barat. Bunyikan dengan cara digoyangkan. Bunyi disebabkan oleh benturan benda pipa dari bambu sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar. 4. Kecapi berasal dari Jawa Barat. Cara menghasilkan bunyinya dipetik dengan leher, baik benar atau tidak. Di punggung jalan yang melingkup rangka terbuat biasanya dengan lubang suara atau lubang di badan. 5. Kendang dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Alat ini dibunyikan dengan pukulan tangan tanpa alat bantu, maka akan menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, kalian telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Cari beberapa benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Misalnya ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Nah, di sini ada beberapa tabel hasil pengamatan yang kalian amati di sekeliling. Contohnya fluid. Cara menghasilkan bunyi. Fluid ditiup sehingga terjadi getaran udara dan fluid getaran tersebut menghasilkan bunyi. Selanjutnya, gelas kaca. Gelas kaca dapat menghasilkan bunyi ketika dipukul dengan sendok. Klakson. Klakson dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipijit. Trompet. Trompet akan menghasilkan bunyi ketika ditiup. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Nah, anak-anak, bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar kita bergetar. Getaran tersebut menimbulkan getaran bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi.
Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri dari berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan, dan kesatuan semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran satu ini, sekian yang ibu kasihkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sukses.